Bos, kami menemukan sesuatu. Kau tahu mengapa saya mendirikan grup Tianchen? Karena saya perlu menyelidiki secara diam-diam kebenaran di balik pembantaian keluarga Jiang. Sekarang semuanya sudah terungkap. Grup Tianchen tidak punya alasan untuk ada lagi. Bos, Jangan panggil saya bos lagi. Mulai hari ini, identitas saya adalah penguasa tertinggi Tianchen. Selamat datang kembali penguasa tertinggi. Selamat datang kembali penguasa tertinggi. Ketemu. penguasa tertinggi, kami menemukan ini. Tepat di sebelah mayat saudaramu. Kakak. Kakak. Penguasa tertinggi. Yan Wuchen, Kami telah menemukan Liu Yun. katakan padaku, di mana dia? Setelah mengambil aset keluarga Jiang, Liu Yun kembali ke keluarga Liu. Dia saat ini berada di kediaman Liu, mengadakan perjamuan kemenangan. Mohon penguasa tertinggi berikan perintahnya. Hamba akan segera pergi membasmi keluarga Liu untuk membalaskan dendam saudaramu. Tidak perlu. Pembalasan ini adalah milikku untuk dituntaskan sendiri. Semuanya, hari ini, menandai berdirinya grup Liu kita. Saya menantikan kerjasama kita di masa depan. Nona Liu telah menanggung bertahun-tahun penderitaan di keluarga Jiang. Sekarang, dia akhirnya bisa menegakkan kepala. Tepat sekali. Jika keluarga Jiang menyerahkan aset mereka kepada Nona Liu lebih awal, mereka tidak akan berakhir dalam kehancuran total seperti ini. Mengapa menyebut orang-orang Jing itu? Di hari yang membahagiakan ini, menurutku, kita harus memberi selamat kepada Nona Liu karena telah menjadi taipan bisnis. Benar-benar seorang taipan bisnis sejati. Grup Liu. Nona Liu yang baik. Semuanya. Bagaimana kalian bisa menahan rasa mual? Karena menjilat wanita yang begitu kejam. Hingga dia tega mencuri kekayaan orang lain. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk. Kau pikir kau siapa? Datang membuat masalah di perjamuan adikku. Liu Qi. Jiang Ye putra angkat keluarga Jiang. Di sini. Untuk membalaskan dendam kakak dan kakak saya. Jiang Ye, kakek dan saudaramu menyinggung keluarga Shen. Mereka mencarinya sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau terus melontarkan tuduhan tak berdasar itu, jangan salahkan aku jika aku tidak menghargai hubungan ipar kita. Hubungan kakak ipar kita. Memiliki wanita sepertimu sebagai kakak ipar. Benar-benar membuatku muak. Saya Jiang Ye. Paling menyesali satu hal dalam hidup ini. Aku tak menghentikan kakakku menikahimu. Diam. Beraninya kau membuat keributan di upacara pembukaan grup Liuku. Kurang ajar. Kurang ajar. Semuanya. Banyak dari kalian yang sebelumnya pernah berbisnis dengan keluarga Jiang saya dan memanfaatkan kebaikan kakakku. Kalian semua adalah bagian dari lingkaran kami. Saya akan bicara terus terang. Aku ingin dengar. Sampah macam apa yang bisa kau muntahkan? Tuan-tuan, kalian mungkin tidak tahu ini. Tetapi grup Liu ini didirikan oleh wanita ini Liu Yun. Setelah dia bersekongkol dengan Shen Haoxuan untuk merampas aset keluarga Jiang saya. Setiap sen di sini ternoda oleh darah keluarga Jiang saya. Jiang Ye. Bahkan jika modal grup Liu berasal dari aset keluargamu. Lalu kenapa
Kau tidak benar-benar berpikir, orang-orang ini, yang pernah memanfaatkan kemurahan hati kakekmu, akan membela dirimu sekarang kan? Nona Liu benar. Masyarakat ini selalu tentang yang kuat yang bertahan hidup dan mengutamakan kepentingan. Jika keluarga Jing tidak bisa melindungi aset mereka sendiri, apa salahnya menyerahkannya kepada Nona Liu? Tepat sekali. Jiang Ye, keluarga Jingmu sudah menjadi masa lalu. Sekarang Nona Liu lah yang memimpin kita semua untuk menjadi kaya. Jika kau berani menghalangi jalan kami, kau menyinggung kami semua. Sampah keluarga Jing. Keluar dari tempat ini. Keluar dari tempat ini. Keluar. Keluar dari tempat ini. Keluar. Bagus. Bagus. Benar-benar yang kuat bertahan kepentingan di atas segalanya. Keuntungan di atas segalanya. Seharusnya saya sudah menduga ini. Fakta bahwa kau bisa bekerja sama dengan wanita ini. Liu Yun terlibat dalam persekongkolan itu. Berarti kau sudah lama melupakan kebaikan yang keluarga Jiang saya tunjukkan padamu. Jiang Ye, kau hanya bisa bicara besar sekarang. Tapi bagus kau sudah kembali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke alam baka. Agar kau bisa bersatu kembali dengan keluarga Jing. Liu Qi. Bunuh dia untukku. Bocah. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk memelintir lehermu dan menjadikannya trofi. Serang. Berlututlah. Bocah Jiang itu. Beraninya kau membuatku berlutut. Kakak, bunuh dia dengan cepat. Jiang Ye, lepaskan saudaraku. Dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kau ingin kakakmu kembali ya? Liu Qi. Sekarang, saya akan mengembalikan kakakmu padamu. Liu Qi. Liu Qi. Liu Qi. Liu Qi. Jiang Ye. Kau benar-benar berani membunuh saudaraku. Jadi bahkan kau, seorang wanita bisa merasakan kesedihan. Liu Yun, utang darat yang kau miliki kepada keluarga Jiang saya akan saya tagih sedikit demi sedikit. Kakakmu hanyalah yang pertama. Beritahu tuan muda sulung dari keluarga Shen. Katakan padanya sisa keluarga Jin telah kembali. Aku akan menelepon tuan muda Shen sekarang juga. Ingin membawa bala bantuan ya? Sayang sekali. Bala bantuan itu tidak akan pernah tiba. Aku harap saat tuan muda Shen tiba nanti, kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Saya katakan, bala bantuanmu tidak akan pernah tiba. Nona Liu gawat. Keluarga Shen baru saja musnah. Omong kosong. Keluarga Shen adalah yang terkaya di Jiangju. Bagaimana mungkin mereka musnah? Itu benar. Saya juga sudah menerima beritanya. Seluruh anggota keluarga, kecuali kepala keluarga Shen Xiang Hong yang sedang di luar negeri. Semua orang lainnya telah ditangkap oleh kantor gubernur. Sebenarnya siapa kau? Tak disangka, kau bisa memusnahkan keluarga Shen sekalipun. Mustahil. Jiang Ye, dia hanyalah bocah ingusan. Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan keluarga Shen? Aku tahu. Pasti karena keluarga Shen menyinggung kantor gubernur, dan itulah mengapa mereka dihancurkan. Jiang Ye itu hanyalah bocah ingusan. Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan keluarga Shen? Kau hanya meminjam kekuatan orang lain untuk mengintimidasi. Percayalah pada apa yang kau yakini. Semuanya dengarkan saya. Saya hanya memberi kalian 3 hari. Dalam 3 hari, siapapun yang mencelakai keluarga Jiangku harus berlutut di depan makam kakek dan kakakku untuk memohon pengampunan. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Adapun kau, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Saya akan menyiksamu sedikit demi sedikit, melucuti setiap pendukungmu, sampai kau tersisa dalam sakit dan penyesalan. Akhiri hidupmu sendiri. Papan arwah.
Penguasa tertinggi, dengan status Anda menyuruhku membawa penjaga Tianchen memusnahkan keluarga Liu. Itu akan sangat mudah. Keluarga Liu tidak lebih dari sekadar umpan meriam. Jika saya membunuh mereka, maka pelaku sebenarnya, yang membunuh kakek dan kakak, bagaimana mereka bisa disingkap? Semua yang terlibat dalam pembantaian keluarga Jiang. Tidak satu pun dari mereka akan lolos. Yang Yu, awasi keluarga Liu dengan ketat. Jika ada pergerakan, laporkan kepada saya segera. Dimengerti penguasa tertinggi. Istri, Tian. Ayah, Anak pintar, Tian, apakah kau berperilaku baik di rumah? Apakah kau mendengarkan ibu? tentu saja. Nah, sudah makan? Ibu akan pergi memasak semangkuk mie untukmu. Sang Yufeng. Terima kasih ibu. Sebentar lagi siap. Baiklah. Istri, apakah kau merasa lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Gu Yuro. Gu Qingshui. Besok ulang tahun nenek ke-80. Sebagai cucunya, kau tidak benar-benar tidak akan kembalikan. Aku akan menemanimu. Bukankah ini putri sulung keluarga Gu? Kau sudah menjadi menantu keluarga Shen. Namun, kau bersikeras untuk bersama si Jiang Yi itu. Kau sama sekali tidak memikirkan keluarga Gu. Hanya kenyamananmu sendiri. Keluarga Gu bahkan tidak tahu berapa banyak kritik yang kami derita karenanya. Bajingan, pergi dari sini. Kau tidak diterima di keluarga Gu. Yoro, bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Kami tidak memiliki dendam yang mendalam. Mengapa kau harus menghina kami seperti ini? Gu Qingshui, kau masih tahu kau anggota keluarga Gu. Apa kau tahu berapa kerugian keluarga Gu belakangan ini? Karena kau menyinggung keluarga Shen. Kau harus memberi kami kompensasi atas kerugian ini. Yuro, Jin Yunman. jangan mempersulit mereka. Mereka hanyalah orang-orang tak berguna. Bagaimana mungkin mereka bisa memberimu kompensasi? Itu benar. Bagaimana mungkin orang tidak berguna seperti dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Jin? Kau adalah Tuan Muda tertua dari grup Donghao. Dia bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Memalukan sekali. Sungguh memalukan. Orang rendahan seperti kau sama sekali tidak layak untuk putriku. Bercerai, kau harus bercerai. Ibu, apapun yang terjadi, Jiang Yi adalah menantumu. Mengapa ibu mengatakan hal itu padanya? Ibu, saya tahu bahwa selama bertahun-tahun, King Su telah menanggung banyak ketidakadilan. Dan saya akan menebusnya untuknya. Memperbaiki keadaan. Kau itu bukan siapa-siapa. Apa yang bisa kau berikan pada putriku? Apakah ingin dia kelaparan bersamamu? Tanda tangani surat perceraian itu paling lambat besok. Tidak. Aku tidak akan pernah menceraikan Jiang Ye. Jika kamu memaksaku, kami akan pergi sekarang juga. Pergi. Pergilah kalian semua, mulai sekarang. Anggap dirimu bukan lagi putriku. Apa keributan ini? Nyonya Tua Guru. Apa kau ingin membuatku mati sebelum kau puas? Nenek, ini semua salah Gu Qingshui. Dia membawa orang tak berguna dari keluarga Jing kembali ke sini. Tanpa izinmu, bukankah dia sengaja mencoba membuatmu kesal? Gu Qingshui, di perjamuan ulang tahunku yang ke-80, kau membawa orang asing ini ke sini. Apa maksudmu dengan ini? Nenek, bukan itu maksudku. Lagi pula, Jiang Ye bukan sekadar orang biasa. Aku tak akan membiarkan kalian membicarakannya begitu. Apa? Aku mengatakan beberapa kata kepadamu, dan kau menolak untuk mendengarkan. Nenek, mengapa merendahkan diri ke level mereka? Jika nenek tidak ingin melihat mereka, kami bisa memastikan mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Lu lagi. Tepat sekali. Aku akan membuat mereka diusir dari Jiangzhou. Nenek, aku telah menyiapkan hadiah untuk nenek. Silakan duduk dulu. Man selalu begitu perhati-hatian. Dan kau mengerti hatiku. Ayo pergi, nenek.
Nenek, ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk ulang tahun ke-80 Nenek. Mungkinkah ini Raja Ginseng yang legendaris? Nenek-nenek memiliki mata yang tajam. Ini adalah satu sulur dari Raja Ginseng yang disimpan selama lebih dari seabad di Istana Tianchen. Ayahku menghabiskan 1 juta dari Yang Mulia Ye Wuxia membelinya dari beliau. Aku tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupku aku akan melihat sulur Raja Ginseng. Nenek, konon dengan mengonsumsi sulur ini, seseorang bisa hidup 3 tahun lebih lama. Luar biasa. Kau benar-benar menantu yang baik bagi keluarga Gu kami. Karena memberi sulur ginseng senilai $1 juta. Kau jauh lebih baik dari siapapun. Nenek selama nenek bahagia. Selama nenek senang. Jangankan 1 juta, 10 juta pun akan sepadan. Kakak, hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-80 nenek. Kau tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Mengapa kau harus terus mengungkit luka lama? Mereka bahkan hampir tidak mampu untuk makan hari ini. Bagaimana mungkin mereka punya uang cadangan untuk menyiapkan hadiah bagi nenek? Ini semua salahmu. Semuanya baik-baik saja. Kenapa kau harus membawa pria tidak berguna itu? Nenek, kami tadi sangat terburu-buru. Sehingga kami lupa membawa hadiahnya. Siapa bilang saya tidak membawa hadiah? Jiang Ye, hadiah apa yang sudah kau siapkan? Jangan khawatir King Su, saya sudah menyiapkan hadiahnya. Karena kau sudah menyiapkannya, kenapa tidak kau tunjukkan saja? Dan biarkan semua orang melihatnya. Jiang Ye, kau tidak hanya mengambil barang rongsokan dari pinggir jalan untuk diberikan kepada nenek, bukan? Jiang Ye, apakah ini hadiah yang kau bicarakan? Sepotong lobak kering. Sepotong lobak kering. Apakah kau bahkan tahu bahwa tunas ginsengmu itu tidak lebih dari sepotong yang diambil dari benda ini? Apa katamu? Sulur ginseng $1 juta milik saya diambil dari sini. Jiang Ye, apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Raja ginseng itu bernilai 10 juta. Dan dijaga ketat 24 jam sehari di Istana Tianchen. Dan sekarang kau memberi tahuku bahwa Raja Ginseng ini ada di tanganmu. Bahkan jika kau tidak punya uang untuk membelikan nenek hadiah, dia tidak akan menyalahkanmu. Jadi mengapa kau harus mengaku-ngaku sepotong lobak kering sebagai sesuatu yang berharga? Jiang Ye, kau benar-benar menantu yang baik bagi keluarga Gu kami. Kau memperlakukan semua orang di sini seperti orang bodoh. Jiang Ye, apa kau sengaja mencoba mempermalukanku? Iya kan? Ibu, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbohong padamu. Bisakah kau berhenti bicara? Kakak, jangan hentikan dia. Biarkan dia terus bicara. Aku ingin sekali mendengar bagaimana dia mengelabui orang dengan lobak kering. Sebagai Raja Ginseng. Dasar bajingan. Menurutku seluruh keluargamu hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Usir mereka. Saya katakan, ini adalah Raja Ginseng yang asli. Percaya atau tidak? Jiang Ye, aku juga telah mengundang murid Raja Obat hari ini, seorang murid dari Si Mingge. Baifen Raja Obat Ilahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Dia akan segera tiba. Semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Nenek, Jiang Ye, dan aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi kami akan pergi sekarang. King Su, Jiang Ye, kalian berdua pikir kalian mau kemana? Dokter Ilahi Bai akan segera tiba. Aku curiga kalian hanya merasa bersalah. Bersalah? Kurasa justru kaulah yang seharusnya merasa bersalah. Dokter Ilahi Bai Fan, Dokter Ilahi Bai telah tiba. Dokter Ilahi Bai Fan. Jiang Ye, Dokter Ilahi Bai sudah di sini. Aku akan memintanya memverifikasi sekarang juga. Apakah ini hanya lobak kering atau bukan? Gu Qingxue, kalian berdua tidak boleh pergi. Jika kalian pergi sekarang, siapa yang akan kutertawakan? Nyonya Tua Gu, semoga Nyonya mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur sepanjang pegunungan selatan. Cepat, masuk ke dalam. Dokter Ilahi Bai,
Mohon tunggu sebentar. Ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Nona gue. Bantuan apa yang kau perlukan? Dokter Ilahi Bai, ada orang bodoh yang tidak tahu diri baru saja membawa lobak kering dan bersikeras bahwa itu adalah Raja Ginseng yang disimpan selama bertahun-tahun di Istana Tianchen. Aku mohon bantuan Anda untuk memverifikasinya. Raja Ginseng. Itu adalah harta karun tertinggi Istana Tianchen. Bagaimana mungkin bisa muncul di tempat seperti ini? Cepat, biarkan aku melihatnya. Dokter Ilahi Bai, lihat saja benda ini, lobak kering ini. Bagaimana mungkin ini adalah Raja Ginseng? Ini asli, Dokter Ilahi Bai. Dokter Ilahi Bai, Anda menerima lukisan yang saya kirim beberapa hari lalu bukan? Hari ini aku ingin membuat bocah ini terlihat bodoh. Aku harap Anda mau membantuku. Anggap saja sudah selesai. Anggap saja sudah selesai. Raja Ginseng macam apa ini? Ini tidak terlihat lebih dari sekadar lobak kering. Siapa yang akan membawa barang seperti ini sebagai hadiah? Benar-benar memalukan. Jiang Ye, kau dengar itu? Lobak kering yang menyedihkan, memalukan. Jiang Ye, apakah kau masih punya sesuatu untuk dikatakan demi dirimu sendiri? Sangat memalukan. Jiang Ye, dasar bajingan, keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bai Fan. Apakah kau yakin bahwa ini adalah lobak kering? Jangan konyol. Sudah kubilang ini lobak kering. Dokter Ilahi Bai Fan. Kau tidak lebih dari ini. Kau bahkan tidak memiliki etika medis yang paling dasar. Kau benar-benar telah menodai reputasi gurumu. Jiang Ye, hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan Dokter Ilahi Bai? Jiang Ye, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Berani bersikap tidak hormat kepada Dokter Ilahi Bai. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Bocah, kemari dan minta maaf padaku sekarang. Jika tidak, jangan harap bisa berjalan keluar dari pintu ini. Meminta maaf. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk itu. Bahkan jika gurumu berdiri di hadapanku, dia harus menunjukkan rasa hormat. Status apa yang kau pikir kau miliki untuk mengenal guruku? Kau bahkan tidak layak. Bagus. Biarkan gurumu datang dan memberimu pelajaran kalau begitu. Bocah, jika kau benar-benar bisa memanggil guruku ke sini, aku akan mengambil nama belakangmu hari ini. Jiang Ye, kau benar-benar sangat berani. Jiang Ye, bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? King Sui. Percayalah padaku. Raja Obat Simingyi. Dokter Ilahi Shi telah tiba. Raja Obat Simingyi. Dokter Ilahi Shi benar-benar datang. Apakah dia benar-benar mengenal Dokter Ilahi Shi? Guru, mengapa Anda? Aku mengajarimu pengobatan untuk menyelamatkan nyawa dan menolong dunia. Tapi lihat kau sekarang malah membuat masalah. Guru, saya selalu mengingat ajaran Anda. Dan tidak pernah sekalipun membuat masalah di luar. Mengapa Anda memukul saya? Bicara. Sebenarnya apa ini? Ini adalah Raja Ginseng. Dari Istana Tianchen. Saya adalah Raja Pengobatan Simingye. Dan setelah melihatnya The film langsung, was translated Ini and memang Raja narrated Ginseng. by M Media. yang sangat dihargai oleh Istana Tianchel. Harganya 10 juta. Mampu memperpanjang hidup seseorang selama 10 tahun. Dia adalah muridku. Dan dia buta serta bodoh. Karena salah mengidentifikasinya. Ini. Saya meminta maaf kepada semua orang atas namanya.
Tuan Jian. Saya sungguh minta maaf. Anak nakal ini telah membuat Anda kesulitan. Tidak apa-apa. Tangani saja dengan benar. Dimengerti. Saya akan membawanya pergi sekarang untuk merenungkan kesalahannya. Aku rasa Bai Fan dan orang tua tadi hanyalah aktor yang disewa Jiang Ye. Tepat sekali. Tak satu pun dari kita pernah bertemu Raja Obat Shimingge atau Bai Fan. Dia hanya menarik seseorang dari jalanan dan mengklaim mereka adalah Raja Obat. Siapa yang bisa tahu mana asli atau palsu? Jiang Ye, penipu. Kau telah menipuku dengan sangat kejam. Siapa yang berbohong? Kalian semua lebih tahu daripada siapapun. Ayo. Semuanya silakan mencicipi. Dan lihat, apakah ini benar-benar lobak kering atau ginseng asli? Jiang Ye, kau pikir bisa dengan lobak busuk dan menyewa 2 aktor untuk menipu kami? Itu sedikit terlalu delusi, bukan? Man, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tiba-tiba pingsan begitu saja? Itu kau. Kau meracuni lobak kering itu. Kau ingin membunuh Man. Ini beracun. Tubuhnya terlalu lemah untuk tonik sekuat itu. Ginseng senilai 10 juta ini terbuang sia-sia untuknya. Aku tidak percaya. Pasti kau yang meracuni lobak itu. Aku bahkan tak sudi meracuni kalian. Aku bahkan tak sudi memakai racun untuk melawan kalian. Biar saya beritahu kalian sesuatu. Gu Qingsu adalah istriku. Jika kalian berani menghinanya lagi, saya tidak akan bersikap sopan. Sungguh bencana. Raja ginseng senilai 10 juta dolar ini telah disia-siakan. Begitu saja. Nenek, ibu, nenek, ada apa? Cume Ilan, ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, nenek tidak akan pingsan karena marah. Apa hubungannya ini denganku? Jangan berani-berani memfitnahku. Jika putri sulungmu dan suaminya tidak membawa sepotong lobak sampah untuk merayakan ulang tahunnya dan menyewa 2 aktor untuk membuat keributan, apakah nenek akan semarah ini? Kau! Jiang Ye, ginseng yang baru saja kau berikan pada nenek. Apakah itu benar-benar Raja Ginseng senilai 10 juta dolar? Tentu saja tidak. Saya adalah murid kesayangan Dr. Ilahisi. Apa yang terjadi barusan hanyalah sebuah adegan yang saya minta Dr. Ilahisi untuk membantu saya perankan. Kau tidak berbohong padaku, kan? Saya tentu saja tidak berbohong padamu. Nona Gu, memang benar seperti yang dikatakan Jiang Ye. Anak muda. Mereka peduli dengan citra mereka di depan saya. Dia tak tahu sudah berapa banyak hal baik yang dia katakan karena dia adalah murid kesayanganku. Sebagai gurunya, saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Terima kasih banyak. Namun, aku hanya bisa membantunya kali ini saja. Di masa depan, dia tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Ya. Ibu. Ada apa? Ibu ada apa, Ibu? Ibu. Tian. Selamatkan Tian dengan cepat. Dia diculik. Tian. The film was Ibu, translated katakan dengan jelas and pada kami, narrated by siapa M. sebenarnya Media. yang menculik Tian. Aku juga tidak tahu. Sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk, membuatku pingsan. Lalu menculik Tian. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Ye, kau harus mencari cara. Jiang Ye, kau membunuh begitu banyak orang dari keluarga Shenku. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Ibu, ayah, selamatkan Tian. Tian, jangan takut. Siapa kau? Shen Xianghong, apa yang kau inginkan? Lepaskan putriku.
Melepaskan putrimu. Kau pikir itu sesederhana itu bukan? Lihat sekeliling. Ini adalah rumah lelang Shura yang ternama. Banyak orang. Lelang akan segera dimulai. Sebaiknya kau segera sampai di sini setelah lelang berakhir. Ibu Ayah. Selamatkan Tian-Tian. Tian-Tian takut. Tian-Tian jangan takut. Tian-Tian, kau harus mencari cara untuk menyelamatkan Tian-Tian. Tian-Tian, cucuku sayang. Kau tidak boleh terluka sedikit pun. Jiang Ye, pikirkan sesuatu cepat. Cepat. King Sui, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan Tian-Tian. Tuan Jing, saya sudah menemukan beberapa petunjuk terkait rumah lelang Shura. Kita bisa berangkat kapan saja. Cepat. Ayo pergi, cepat. King Sui, rumah lelang Shura sangat berbahaya. Lebih baik aku pergi sendiri. Jangan khawatir. Aku akan membawa Tian-Tian kembali dengan selamat. Tidak. Aku ingin pergi bersamamu. Aku akan menyelamatkan Tian-Tian sendiri. Baiklah. Kita akan pergi bersama. Ayo pergi. Jika kau berani menyentuh putriku, aku akan membasahi tanah Shura dengan darah untuk menyelamatkan Tian-Tian. Rumah lelang Shura. Ayahku akan segera datang. Untuk menyelamatkanku segera. Ayahmu tidak akan datang hari ini. Kenapa masih buang waktu bicara dengannya? Lanjutkan saja. Coba saja sentuh putriku dan lihat apa yang terjadi. Tian-Tian, Tian-Tian, Shen Xianghong, lepaskan putriku. kau. Lepaskan putriku. Kau. Akhirnya kau tiba. Jika lebih lambat lagi, kau hanya akan mengambil mayatnya. Ibu Ayah selamatkan aku. Tian-Tian jangan takut. Ibu akan menyelamatkanmu. Jiang Ye, berhenti di situ. Ambil satu langkah lagi. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala putriku, aku akan mengambil nyawamu. Jiang Ye, kau harus mengerti bahwa ini adalah wilayah kekuasaanku. Jika kau mencoba bertingkah lagi, Jangan sakiti dia. Jangan. King Sui, jangan gelisah. kau menginginkan anak ini. Kalau begitu berlutut dan memohonlah padaku. Aku mohon lepaskan dia. Dia masih hanya seorang anak kecil. Kau punya dendam padaku. Tumpahkan padaku saja. Jiang Ye, berlututlah. Dan memohonlah padaku. Berlutut cepat. Cepat. King Sui, jangan dengarkan dia. Bahkan jika kita berlutut, dia tidak akan melepaskan Tian-Tian. Bangunlah. Jiang Ye, kau benar-benar mengenalku dengan baik. Hari ini kalian bertiga semuanya akan mati di sini. Jika aku memberikan sedikit saja tekanan, anak ini. Tidak. Tidak. King Sui, King Sui, Jiang Ye, meskipun kau membawa lebih banyak orang, kalian semua akan mati di sini. Tangkap mereka. Yan Yu, habisi mereka semua. Dimengerti penguasa tertinggi. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tunggu. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Tian-Tian, The film was translated Tidak apa-apa, and Tian-Tian. narrated Tidak by apa-apa. N Media. Ayah. Kau akhirnya datang. Tian-Tian tadi takut. jangan takut Tian-Tian. Tidak apa-apa. Ayah sudah mengusir orang-orang jahat itu. Tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu lagi. Oke. Shen Xianghong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau menolak untuk mengaku, kau hanya punya satu jalan keluar, kematian. Mencoba mencari tahu siapa yang ada di belakangmu hanya akan memakan sedikit usaha lagi. Tapi nyawamu,
hanya punya satu. Aku akan bicara. Itu Liu Yun semuanya adalah perbuatan Liu Yun yang memaksaku melakukan ini. Tolong ampuni aku. Liu Yun. Kau benar-benar berani. Jiang Ye, aku sudah mengaku semuanya. Tolong ampuni aku mohon padamu. Ampuni aku. Yan Yu saatnya berurusan dengan Liu Yun. Dimengerti. Penguasa tertinggi. Dia berencana pergi ke pelalangan besok, hanya untuk menawar sebidang tanah itu, yang dulunya milik keluarga Jiing. Dia berniat membangun lapangan golf di sana, untuk menjilat orang-orang berkuasa. Yan Yu. Pergilah bersiap. Kita akan pergi ke pelalangan besok juga. Dimengerti. Maaf Tuan. Ini adalah pelelangan pribadi. Anda hanya bisa masuk dengan tiket masuk. Tiket masuk. Bukankah ini tuan muda kita dari keluarga Jiing? Bagaimana kau punya waktu untuk menghadiri pelelangan? Kau bahkan tidak bisa melewati pintu depan pelelangan ini. Sebagai anjing liar sepertimu, kau masih ingin membeli kembali tanah rongsokan di tepi sungai itu untuk dijadikan kandang anjingmu. Liu Yun, sebaiknya kau tutup mulutmu. Jangan salahkan aku jika ku bunuhmu sekarang. Aku sangat takut. Jiang Ye, jangan terlalu sombong. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kau mati di selokan suatu tempat. Liu Yun, jangan keterlaluan. Begitu kami menemukan buktinya, kami akan membalaskan dendam kakak sulung kami. Kau pikir kau bisa membalaskan dendam Jin Mingtian? Menyerahlah saja. Aku ragu kau bahkan bisa melewati pintu hari ini. Jiang Yi, bukankah kau ingin masuk ke pelelangan? Jika kau menyerahkan Gu Qingsui kepadaku, aku akan memberimu 2 tiket masuk. Gu Qingsui ini adalah Yi Lingyun, putra dari Gubernur Yi Wuchen. Diperhatikan oleh Tuan Muda Yun adalah keberuntunganmu. Kau harus patuh merangkak keranjang Tuan Muda Yun, dan dia akan membawamu masuk ke pelelangan hari ini untuk memperluas wawasanmu. Mimpi saja. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati Jiang Ye. Mengenai tiket masuk, jangan repot-repot mengkhawatirkan kami. Aku punya pengaturanku sendiri. Jiang Ye, jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau tidak mengirim wanitamu ke sini, hari ini aku bahkan tidak akan membiarkanmu menginjakkan kaki melewati pintu ini. Yan Yu, kirimkan aku 2 tiket masuk. Jiang Yi, apakah kau benar-benar berpikir tiket ini semudah itu didapatkan? Tiket untuk pelelangan ini sangat terbatas. Kau benar-benar berpikir panggilan telepon sederhana bisa membuatmu masuk? Kau sama bodohnya dengan kakakmu. Jiang Ye, mungkin kita sebaiknya tidak masuk. Bisakah kau benar-benar mendapatkan tiket untuk kita? Tentu saja. Jiang Yi, jika kau tidak menyerahkan Qin Shu kepada Tuan Muda Yun, kau tidak akan pernah melihat seperti apa bentuk tiket masuk seumur hidupmu. Dan kau masih ingin masuk ke pelelangan. Teruslah bermimpi. Jiang Ye, begitu kami mengubah tanah keluarga Jiang menjadi lapangan golf, kau dipersilakan untuk sering datang dan bermain. Lagi pula itu dulunya adalah rumahmu. Hanya saja sayang sekali, kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Tuan Muda Yun, sungguh reputasi Anda yang membuat penanggung jawab pelelangan ini datang secara pribadi untuk menyambut Anda. Itu sudah pasti. Reputasiku bukanlah masalah sepele. Tuan Jiang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika bukan karena pemberitahuan dari Tuan Yan Yu, saya tidak akan tahu tentang kedatangan Anda yang terhormat. Tuan Jiang, saya antar kalian masuk sekarang. Saya akan secara pribadi mengatur tempat duduk Anda. The film was translated and Bos Jin, narrated by M. aku Ye Lingyun, putra Yi Wuchen. Apakah kau tidak mengenaliku? Ye Lingyun, aku tidak mengenalmu, ada masalah. Jiang Ye, tunggu saja kau. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Selanjutnya, barang yang akan kita lelang adalah penutup acara ini. 30 hektar tanah asli milik keluarga Jiing. Harga penawaran awal adalah 200 juta. Tidak ada batasan kenaikan tawaran. Pelelangan dimulai sekarang. 230 juta. 250 juta.
300 juta. Semuanya keluarga Liu saya menginginkan tanah ini. Saya harap kalian mau membantu saya. Liu Yun, kau pikir kau siapa? Mengapa kami harus memberimu muka? Bagaimana jika kau melibatkanku? Liu Chen adalah ayahku bagaimanapun juga. 300 juta penawaran pertama. 300 juta penawaran kedua. Jika tidak ada tawaran lebih lanjut, maka tanah ini akan menjadi milik Nona Liu. Aku menawar 300 juta 1 sen. Jing Yi, beraninya kau menentangku di sini. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tanah ini. Saya tawar 400 juta. 400 juta 1 sen. Saya tawar 500 juta. 500 juta 1 sen. Saya tawar 800 juta. Jing Yi, jika kau punya nyali, teruslah menawar. Semua aset keluarga Qin ada padaku. Aku ingin tahu dari mana kau dapat uang sebanyak ini. Aku menawar 800 juta 1 sen. Liu Yun tidak peduli berapa banyak kau menawar hari ini. Aku akan selalu menawar 1 sen lebih tinggi. Aku bertekad untuk mendapatkan tanah ini hari ini. Jiang Yi, kau benar-benar mencari masalah denganku. 800 juta, kau punya uang sebanyak itu. Saya protes, Jiang Yi tidak punya 800 juta. Dia hanya membuat masalah. Saya menuntut audit asetnya. Jiang Yi, dari mana kau mendapatkan 800 juta? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Dia punya uangnya. Bagaimana mungkin anjing liar sepertinya punya begitu banyak uang? Setelah asetnya diverifikasi, semuanya akan jelas. Kalian semua bersiaplah untuk diusir. Jiang Yi, kau harus jelas tentang konsekuensi dari membuat keributan di pelelangan. Jiang Yi, ayo pergi. King Su, percayalah padaku. Kenapa kalian tidak mau memverifikasi asetnya? Bolehkah saya curiga bahwa kalian semua bersekongkol mencoba mengklaim tanah ini sebagai milik kalian sendiri? Liu Yun, jangan bicara omong kosong. Tidak apa-apa. Jika dia ingin memverifikasi asetku, biarkan saja. Itu cara bagus membuatnya menyerah. Teruslah berpura-pura, terus saja berpura-pura. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Apakah kau sudah memetakan jalur pelarianmu juga? Aku mungkin percaya dia bisa mendapatkan 1 sen pun, tapi menuntut 800 juta darinya. Bukankah itu sama saja memaksanya melompat dari gedung? Baiklah, kami akan mengikuti keinginan Tuan Jiang. Tuan Jing, untuk menjaga keadilan pelelangan ini, kami memang perlu memverifikasi aset Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak perlu lagi memverifikasi aset Anda. Anda bebas menawar apapun yang Anda inginkan di pelelangan ini. Atas dasar apa? Kenapa kalian tidak mau memeriksa kartunya? Berdasarkan apa? Hanya karena kartu bank ini adalah kartu hitam tertinggi yang diterbitkan bersama oleh semua bank besar. Tidak lebih dari 10 di seluruh dunia. Mustahil. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam tertinggi? Kartu ini tidak mungkin miliknya. Hanya 800 juta bukan? Seolah kami tidak bisa menyediakannya. Kami menaikkan tawaran. Saya tawar 1 miliar. Jiang Yi, bukankah seharusnya kau kaya? Kalau punya nyali, teruskan tawaranmu. Mengacaukan ketertiban pelelangan. Seseorang usir mereka berdua. Atas dasar apa kau mengusirku? Aku adalah putra Yi Wuchen. Kau tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika Yi Wuchen sendiri ada di sini, aku tetap akan mengusirmu. Pergi. Lepaskan. Tuan Muda Yun, mohon tenang. Mengusirmu, mereka pasti akan menyesali ini. Ini semua salahmu. Kalau tidak, aku tidak akan dipermalukan seperti ini. Tuan Muda Yun, dia pasti mendapatkan tanah itu dengan menyuruh Jing Yi menjual semua miliknya hanya untuk mendapatkan uangnya. Jika Anda ingin mendapatkan Gu Qingxue, saya kebetulan punya ide. Bicara. Ibu Gu Qingxue itu serakah. Jika Anda mendapatkan persetujuannya, maka sisanya akan sangat mudah. The film was translated Suatu kehormatan and Tuan Muda yang narrated menyukai by M Qingxue kami. Media. Ini adalah keberuntungannya. Lihat saja bentuk tubuh ini. Dan wajah ini. Dia benar-benar satu dari sejuta. Ibu. Aku sudah menikah. Ling Yun. Berhenti menggangguku. Tolong pergi. Gu Qingxue. Bagaimana kau bisa bicara begitu pada Tuan Muda Yun? Ibu-ibu memukulku demi dia. Tuan Muda Yun, mulai hari ini Qingxue milikmu. Aku akan membuat pecundang Jing Yi itu menceraikannya secepat mungkin. Pergi. Qingxue, karena ibumu sudah berkata demikian.
maka hari ini kita harus Apa yang sedang ibu lakukan? melakukan apa yang perlu dilakukan tentu saja. Ye Lingyun brengsek. Lepaskan aku. Berteriaklah sesukamu. Malam ini kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Tolong, tolong. Ye Lingyun hentikan. Jiang Ye. Jiang Ye, kau pembawa sial. Kau membuat King Shu menunggumu bertahun-tahun. Dan kau masih tidak mau melepaskannya. Lihat hadiah yang dikirim Tuan Muda Yun. Sekarang lihat dirimu yang menyedihkan dan miskin. Apakah kau bahkan layak untuk King Shu? Jiang Ye anjing liar. Apa yang bisa kau berikan padanya? Ceraikan saja dan selesaikan semuanya. Jangan halangi dia menikah dengan keluarga yang baik dan tinggal di villa besar. Jiang Ye, jika kau benar-benar mencintai King Sue, sebaiknya kau lepaskan dia. Kau seharusnya tidak memaksanya tetap bersamamu dan menanggung kesulitan ini. Jiang Ye, kau pikir kau bisa melawanku? Kau masih terlalu naif. Suatu hari Gu King Sue akan menjerit di bawahku. Persetan denganmu. Jika kau berani menyentuh King Sui sedikit saja, aku bersumpah akan membunuhmu. Jiang Ye, tenanglah tenang. Jiang Ye, Tuan Muda Yon adalah putra Yi Wuchen. Gubernur Jiangzhou. Kau berani memukulnya. Kau cari mati. Tuan Muda Yun, apa kau baik-baik saja? Kau punya nyali. Kau adalah orang pertama di Jiangzhou yang berani menyentuhku. Dasar pecundang, apa yang kau tunggu? Kemari dan minta maaf pada Tuan Muda Yun. Jiang Yi, kau kasar. Tuan Muda Yun telah memberikan banyak hal untuk keluarga kami, dan kau masih berani memukulnya. Jiang Ye, minta maaflah. Kau dengar aku. Kemari dan minta maaf pada Tuan Muda Yun. Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak layak mendapatkan permintaan maaf dariku. Kau, Jiang Ye, kau kutukan bagi keluarga ini jika kau tidak kemari dan meminta maaf pada Tuan Muda Yun. Keluar dari sini. Jiang Ye, entah kau datang ke sini dan berlutut untuk meminta maaf, atau malam ini sebaiknya kau serahkan Gu King Sui ke kamarku. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jangan lupa, ayahku adalah Yi Wuchen, Gubernur Jiangzhou. Menghancurkan pecundang sepertimu hanyalah permainan anak kecil. Jiang Ye, minta maaf saja. Kita tidak bisa menang melawan mereka. Kau tidak layak mendapatkan permintaan maafku. Jiang Ye, kau benar-benar nekat. Karena kau menolak untuk meminta maaf, aku terpaksa harus menangkapmu. Tuan Muda Yun, segera panggil orang-orangmu. Pastikan dia ditangkap. Jangan biarkan dia lolos. Beberapa orang merasa diri mereka begitu tinggi dan hebat, hanya berakhir menghancurkan diri sendiri. Dan kau bahkan mencoba menjebak kami. Tuan Muda Yun, tolong berbelas kasihanlah. Beri Jiang Ye satu kesempatan lagi. Beri dia kesempatan lagi. Kurasa itu mungkin saja. Semuanya tergantung pada apakah Nona gue memiliki ketulusan untuk menunjukkannya. Aku sudah memesan kamar di hotel malam ini. Kita bisa mendiskusikannya dengan baik saat itu. King Shu, menyerahlah saja pada Tuan Muda Yun. Kau tidak ingin melihat pecundang Jingyi itu terkapar mati di jalanan, kan? Kakak, jika kau bisa mendapatkan hati Tuan Muda Yun, cabang tinggi itu, maka status keluarga Gu kita di Jiangzhou akan lebih aman. The film Ye was Lingyun. translated and Apakah Ye narrated Wuchen by tahu? M Media. Kau bertindak begitu arogan di luar sini. Jiang Ye, kau bajingan. Kau berani memanggil ayahku dengan namanya. Kau cari mati. Ya Wuchen, kemarilah dan bereskan kekacauan ini. Jiang Ye, Jingyi tidak hanya panggil Tuan Yi Wuchen. Tadi kan, jika kau ingin berakting, buatlah agar terlihat meyakinkan. Meminta Lord Yi Wuchen mendisiplinkan Tuan Muda Yun. Apa otakmu ditendang keledai? Ayahku adalah Gubernur Jiangzhou. Bagaimana mungkin dia mengenal pecundang sepertimu? Gu King Sui, sebaiknya kau segera membuat pilihan.
Jika kau menunggu terlalu lama meskipun kau setuju. Dan aku tidak akan membiarkan si bodoh yang banyak bicara ini lolos begitu saja. Jiang Ye, apa yang harus kulakukan? King Su, percayalah padaku. Bisa membantuku memberi pelajaran pada pecundang ini. Dia berani bersaing denganku demi seorang wanita. Dia benar-benar ingin mati. Dasar anak durhaka. Apa kau ingin membuatku terbunuh? Ayah, kenapa kau memukulku? Berlutut. Kau dengar itu? Ayahku menyuruhmu berlutut. Kau ingin aku berlutut, apakah kau bahkan layak untuk itu? Dasar anak kurang ajar. Aku bilang berlutut. Kenapa? Kenapa aku harus berlutut padanya? Jika kau tidak berlutut hari ini dan memohon pengampunan Tuan Jiang, aku akan mematahkan kakimu. Berlutut. Tuan Jiang, saya benar-benar minta maaf. Anak saya yang bodoh telah menyinggung Anda. Tolong maafkan dia. Yang Wucheng, kau benar-benar telah membesarkan putra yang baik. Tuan Jiang, tolong ampuni saya. Saya lalai dalam mendidiknya dan gagal membesarkannya dengan benar. Tolong Tuan Jiang, hukum saya saja. Bangunlah demi dirimu. Aku akan mengampuninya. Kembalilah dan disiplinkan putra durhaka ini. Mulai sekarang, jauhkan dia dari orang-orang seperti Liu Yun. Jika kau berani menyinggungku lagi, kau mati. Tuan Jiang, tenang saja. Saya akan menyuruhnya merenung dalam pengasingan. Dan saya tidak akan pernah membiarkannya keluar untuk membuat masalah lagi. Ayo pergi. Penguasa tertinggi. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa pembelian tanah di pelelangan oleh Ye Lingyun sebenarnya didalangi oleh Liu Yun. Sesuai instruksi Anda, semua kekuatan Liu Yun saat ini sedang dalam pengawasan kami. Kami bisa melenyapkan mereka kapan saja. Kita harus menyerang selagi besi masih panas. Yang Yu, kirimkan surat undangan. Pindahkan waktu perjamuan ke malam ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus membalas dendam untuk mereka sendiri. Dimengerti. Apa yang sedang kau lakukan? Berikan aku surat undangan itu. Gelandangan sepertimu masih ingin menghadiri perjamuan penguasa tertinggi. Membiarkanmu pergi akan menjadi pemborosan undangan ini. Gung Yoro, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kembalikan surat undangan itu padaku. Gu King Su, apa gunanya surat undangan untukmu? Jika Yoro kita bertemu dengan penguasa tertinggi, dia mungkin bisa mendapatkan perhatiannya. Saat itu, tiba keluarga Gu kita pasti akan bangkit menuju kejayaan. Sangat mubazir jika kau yang pergi. Nenek, surat undangan ini jelas milikku. Bisakah kalian semua bersikap masuk akal? Kau anak kecil. Apa hakmu untuk menghadiri perjamuan ini? Apakah kau berencana mempermalukan kami? Atau membuat masalah? Orang sepertimu menghadiri perjamuan hanya akan membawa aib bagi penguasa tertinggi. Ibu, surat undangan ini jelas milikku. Ibu baru saja merebutnya dan bahkan memukulku. Itu terlalu semenang-menang. Diam. Sebagai anggota keluarga Gu, kau tidak berkontribusi pada kesejahteraan keluarga Gu, tapi kau berani mempertanyakan kami. Jika Yoro pergi, dia bisa mendapatkan keuntungan bagi keluarga Gu kita. Jika kau pergi, kau hanya akan menjadi penonton. Apalagi yang bisa kau lakukan? Nenek, kenapa membuang banyak napas padanya? Kenapa bicara begitu banyak? Surat undangan, kami sudah memegangnya di tangan kami. Ayo cepat pergi, kita masih harus sampai ke lokasi perjamuan penguasa tertinggi. Dengan begitu mungkin kita bisa melihat penguasa tertinggi lebih cepat. Membiarkanmu tetap di sini hanya membuang-buang tempat. Ayo pergi. King Su, Suamiku, surat undanganku direbut oleh mereka. Itu hanya beberapa surat undangan, bukan? Apa yang sudah diambil ya sudah. Kenapa bicara begitu banyak? Pelit sekali. Nenek, kami berangkat sekarang. Jangan rendahkan dirimu seperti mereka. berhenti di situ. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Serahkan surat undangannya. Kemarilah dan minta maaf kepada King Su. Jika tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan menyerahkannya. Apa yang akan kau lakukan? Jangan bilang kau benar-benar berani menyentuhku. Kau pikir orang sepertimu bisa melihat penguasa tertinggi? Itu hanyalah mimpi delusi. Jiang Ye, sampah sepertimu. Keluargaku sudah menyia-nyiakan waktu membesarkanmu. Sekarang kau mau meminta beberapa undangan kembali. Apa kau tidak punya rasa malu? Apakah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Bukan hanya kau harus memberikan surat-surat ini kepada kami. Kau juga harus menyerahkan seluruh villa ini untuk membalas keluarga Gu atas. Selama bertahun-tahun kami membesarkanmu. Suamiku,
Sudahlah. Kita sebenarnya tidak terlalu butuh surat undangan ini juga. Kau dengar itu? Bahkan Gu Qingxue mengatakan dia tidak menginginkannya. Hak apa yang kau miliki untuk bersikeras? Surat undangan ini untuk Gu Qingxue, bukan untukmu. Jiang Ye, mengapa kau menatapku seperti itu? Kau mau memukulku? Seorang pria berani melakukannya. Tidak punya nyali. Lupakan saja. Kita tidak akan menghadiri perjamuan ini. Kita tidak akan marah pada mereka. Kingsu, aku akan mendengarkanmu. Kita tidak akan berdebat dengan mereka. Aku akan minta seseorang mengirim 2 lagi nanti. Anggap saja ini beberapa, sebagai hadiah amal untuk mereka. Apa? Pria tidak berguna itu? Omong kosong apa itu? Apa maksudmu dengan hadiah amal? Kau benar-benar luar biasa. Jiang Ye, apa kau pikir surat undangan ini jatuh begitu saja dari langit? Surat undangan penguasa tertinggi. Lebih berharga dari emas. Dan kau bicara tentang mengirim lebih banyak? Kau benar-benar delusi. Jiang Ye, lihatlah dirimu sendiri. Kau pikir bisa mendapatkan undangan penguasa tertinggi? Seberapa tebal kulit wajahmu? Beberapa orang ini. Siapa yang tahu dari mana kau memungut mereka? Yan Yu, kirimkan aku 2 surat undangan lagi. Jika kau tidak percaya padaku, tetaplah di sini dan tunggu. Baiklah, aku ingin melihat. Hari ini seseorang yang tidak berguna sepertimu mendapatkan surat undangan itu. Aku akan mengawasinya langsung di sini. Tunggu saja. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan surat undangan, aku akan mengganti nama belakangku. 3 surat undangan ini, aku bertaruh. Mereka beruntung dan kebetulan menemukannya di suatu tempat. Mereka mungkin berpikir, semua surat undangan jatuh begitu saja dari langit. Aku percaya pada Jiang Ye, karena dia bilang dia bisa melakukannya. Pasti akan ada yang membawakannya untuknya. Keluarga Jing sudah lama tamat. Hanya dia yang tersisa. Apa yang membuatnya berpikir bisa mengirim undangan? Itu benar-benar delusi. Jiang Ye, selama bertahun-tahun ini, dan kau masih belum belajar untuk bersikap praktis. Seandainya aku tahu, aku seharusnya tidak pernah membiarkan Ting Sui menikahimu. Qingxue, katakan padaku, masa depan apa yang kau punya dengan pecundang sepertinya? Kau, ceraikan saja dia. Itu satu-satunya pilihan yang benar. Jika tidak kau hanya akan semakin terpuruk. Aku tidak akan menceraikannya. Karena dia sudah mengatakannya. Dia pasti akan menepatinya. Tuan Jing, surat undangan yang Anda minta telah dikirimkan. Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Bagaimana mungkin surat undangan dari penguasa tertinggi semudah itu didapatkan? Kau hanya menemukan orang acak untuk membawa beberapa lembar kertas bekas. Dan kau menyebut itu surat undangan. Gu Qingxue, jangan buang napas untuk orang yang bicara omong kosong. Ceraikan saja dia. Secepat mungkin. Menjalin hubungan dengan pria muda kaya adalah satu-satunya jalan yang nyata. Jika kau berani memfitnah Tuan Jing lagi, itu tak akan berakhir hanya dengan 1 atau 2 tamparan. Sesederhana itu. Kau berani memukulku. Kenapa aku tidak berani membunuhmu? Kau menggunakan beberapa undangan palsu untuk menyamar sebagai penguasa tertinggi, dan kau bahkan berpikir untuk membunuhku. Kau benar-benar delusi. Begitu aku melihat penguasa tertinggi, aku pasti akan melaporkanmu dan memastikan kau membusuk di penjara. Keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalian berdua. Kalian benar-benar berani muncul. Bawa 2 undangan palsu ini. Kalian masih berani datang ke perjamuan penyambutan. Apa kalian tidak takut diusir? Lihatlah pecundang-pecundang ini. Sungguh merusak pemandangan. Jika kami tahu, kami akan bertemu denganmu. Kami akan datang lebih lambat. Nenek Ibu Yuru, The film was perlukah translated kalian and menargetkanku seperti narrated ini? by M. Media. Kalian melambai-lambaikan surat undangan kami di depanku untuk pamer. Apa kalian tidak takut akan pembalasan? Omong kosong, kami mendapatkan undangan ini melalui usaha kami sendiri. Mengapa kami tidak bisa masuk? Beraninya kau berkata begitu kepada kami. Seharusnya aku tidak membesarkanmu. Ibu, kalianlah yang salah sejak awal. Aku, Kingsu, jangan repot-repot berdebat dengan mereka. Mereka tidak masuk akal. Dan sama sekali tidak rasional. Hanya keluargamu yang bisa melakukan hal seperti ini. Jiang Ye. Siapa yang kau sebut tidak masuk akal? Kau pikir aku akan merobek mulutmu? Suamiku. Sudahlah. Ayo kita masuk. Gu Qingxue. Apakah kau benar-benar berpikir suami tidak bergunamu itu bisa masuk? Dia pasti menemukan sobekan kertas untuk menipumu. Dan kau benar-benar mempercayainya.
Jika kau berani membawa undangan itu ke pintu masuk, para penjaga akan segera menyeretmu pergi. Beberapa orang suka berpura-pura bodoh, memegang undangan palsu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Begitu mereka diusir nanti, kita tinggal duduk manis dan menikmati pertunjukannya. Sebaiknya kalian tutup mulut kalian. Jika kau berani terus menyindir, jangan salahkan kami atas yang terjadi selanjutnya. Jiang Ye, kau pikir dirimu orang hebat, tapi kau masih berani mengancamku. Setelah aku mendapatkan dukungan dari penguasa tertinggi, aku akan menyuruh penguasa tertinggi untuk membunuhmu. Ibu nenek, ayo kita masuk. Membuang-buang napas pada dua badut ini hanya akan menghambat urusanku. Seandainya, jika aku melewatkan jamuan penyambutan penguasa tertinggi, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Cepat periksa itu, jangan halangi aku bertemu penguasa tertinggi. Kalian bertiga, saya minta maaf, tapi undangan kalian telah dibatalkan. Kalian tidak bisa memasuki tempat acara. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini memiliki tanda tangan penguasa tertinggi sendiri di atasnya. Atas dasar apa kau menghentikan kami? Apa kau mencari mati? Undangan kalian telah dibatalkan. Kalian tidak bisa memasuki tempat acara. Beraninya kau menghalangi jalanku. Jika kau menghambatku bertemu penguasa tertinggi, aku akan memenggal kepalamu. Kalian berani mengacaukan perjamuan penguasa tertinggi. Kalian tahu apa konsekuensinya? Jamuan yang menyedihkan. Aku bahkan tidak ingin masuk. Penjaga gerbangnya saja sekasar ini. Aku sudah bisa menebak seperti apa pesta di dalam sana. Bu Qingxue, apakah kau sengaja memberi kami undangan palsu? Hanya untuk membuat kami terlihat bodoh. Pantas saja kau menyerahkannya begitu saja. Kemarin. Jangan berani-berani bicara omong kosong. Kaulah yang merebut undanganku. Apa hubungannya denganku? Kingsu, jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Ayo kita masuk saja. Lebih lama lagi, dan perjamuan akan dimulai. Kita bahkan tidak bisa masuk. Dan kalian berdua masih ingin masuk. Bermimpilah. Mohon. Benar. Istri, aku akan pergi ke kamar kecil. Yan Yu, biarkan Gu Europe dan yang lainnya masuk juga di hari seperti hari ini. Bagaimana mungkin kita meninggalkan mereka sebagai saksi? Segala sesuatu yang mereka lakukan pada Kingsu. Aku akan membuat mereka membayarnya 1000 kali lipat. Dimengerti, saya akan membuat pengaturannya. Nenek, kau harus memikirkan sesuatu. Jamuan penyambutan akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan jika tidak bisa masuk? Aku sudah melakukan semua panggilan yang ku bisa. Kau tahu betapa sulitnya mendapatkan undangan ini. Seandainya saja kita tadi merampas undangan mereka, kita tak akan membiarkan mereka masuk. Baiklah. Nyonya, maaf. Undangan Anda valid. Anda boleh memasuki tempat acara sekarang. Bagaimana kalian melakukan pekerjaan kalian? Begitu aku bertemu penguasa tertinggi, aku akan memastikan dia menghukum kalian. Euro, penguasa tertinggi pasti telah mengawasi kalian selama ini. Begitu kita masuk, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama kau mendapatkan perhatian penguasa tertinggi, keluarga Gu kita akhirnya akan bangkit ke puncak. Euro, masa depan keluarga Gu bergantung padamu. Ayo pergi. Suamiku, ini sangat indah. Kalian berdua orang udik. Apakah ini pertama kalinya menghadiri resepsi kelas atas seperti ini? Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat. Karena kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk menghadiri gala seperti ini. Gu Yoru, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Itu tentu saja karena penguasa tertinggi yang memerintahkan agar kita diizinkan masuk. Penguasa tertinggi telah memiliki perasaan terhadap Euro sejak lama. Itu hanya karena dua penjaga keamanan tadi. Jika tidak, kita tidak akan tertahan di pintu masuk selama itu. Euro kita adalah orang yang dipilih oleh penguasa tertinggi. Tidak seperti beberapa orang yang menumis untuk mendapatkan beberapa surat undangan dan lupa diri. Dia adalah orang yang telah dipilih oleh penguasa tertinggi. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Jiang Ye, kau pikir kau siapa? Apakah penguasa tertinggi harus melapor kepadamu? Kau benar-benar menganggap dirimu seseorang.
Kau sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Begitu penguasa tertinggi tiba, aku akan memastikan dia menanganimu dengan pantas. Orang seperti kalian tidak layak berada di dunia ini. Baiklah. Mari kita tunggu penguasa tertinggi datang. Aku ingin melihat bagaimana dia berurusan denganku. Jiang Ye, jangan sampai kau merangkak. Kepada Euro, untuk memohon belas kasihan di depan penguasa tertinggi nanti. Saat ini, hanya Euro yang bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, kau sudah tamat. Jiang Ye, kenapa kita tidak melewatkan resepsi ini saja? Selagi dia belum datang, ayo kita pergi. King Sui. Jangan khawatir. Penguasa tertinggi tidak akan menyalahkanku. Bahkan dia akan menyambutku dengan hangat. Jiang Ye, kau benar-benar berpikir penguasa tertinggi adalah seorang dermawan. Berani menyinggung penguasa tertinggi, kau pasti akan berakhir tragis. Kau masih berharap penguasa tertinggi menyambutmu. Kurasa kau masih bermimpi. Euro, seseorang yang begitu sombong. Begitu penguasa tertinggi tiba, jangan biarkan dia lolos, pastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sisa hidupnya di penjara. Orang yang bisa menjebloskanku ke penjara belum lahir. Kalian semua di sisi lain harus berhati-hati. Jangan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya. Jiang Ye, kau benar-benar penuh dengan kesombongan. Kau akan segera menangis. Penguasa tertinggi tidak akan berhati lembut terhadap orang sepertimu. Jiang Ye, sepertinya kau telah membuat cukup banyak musuh. Bahkan ibu mertuamu berencana untuk menjebloskanmu ke penjara. Liu Yun, kau cukup berani untuk berani dan menunjukkan wajahmu di resepsi hari ini. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Orang yang seharusnya khawatir hari ini adalah kau. Jika penguasa tertinggi mengetahui segalanya tentang apa yang kau dan Yi Wuchen telah lakukan, apakah kau pikir kau akan berakhir dengan baik? Nona Liu, kita memiliki musuh yang sama. Hari ini, kita harus bergabung untuk menjebloskan Jing Yi ke balik jeruji besi. Kita tidak boleh membiarkan pria seperti itu lolos dari keadilan. Tenang saja, aku sudah kumpulkan semua bukti konspirasi Jiang Yi dan Yi Wuchen untuk membantai keluarga Shen. Aku punya semua buktinya, bukti pembunuhan Liu Qi, dan petisi dari keluarga-keluarga terkemuka Jiangzhou. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat dukungannya, penguasa tertinggi tak akan pernah mengampuninya. Karena kau mengatakannya seperti itu. Aku juga punya urusan denganmu soal kerugian keluarga Jian dan penyitaan aset mereka. Aku akan menyelesaikan itu denganmu juga. Jiang Ye, berhenti bicara omong kosong. Apakah kau bahkan punya bukti untuk semua klaim ini? Bukti. Aku adalah bukti terbaik. Jiang Ye, kau benar-benar punya nyali. Apa kau bahkan tahu siapa penguasa tertinggi itu? Dia adalah penguasa tertinggi Istana Tianshan, calon penguasa negara ini. Bahkan jika dia membunuhmu di sini hari ini, itu tidak akan menjadi masalah. Kau sudah tamat, Jiang Ye. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Penguasa tertinggi telah tiba. Semuanya mohon tenang. Hari ini untuk gala penyambutan penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi sangat berterima kasih atas kehadiran semua orang. Kami telah menyiapkan makanan dan anggur lezat. Jeti, silakan nikmati. Kami di sini untuk menemui penguasa tertinggi, bukan kau. Bawa penguasa tertinggi keluar sekarang juga. Itu benar. Kami ingin melihat penguasa tertinggi. Kapan tepatnya penguasa tertinggi akan datang? Kau tak bisa berharap kami menunggu selamanya. Kapan penguasa tertinggi akan tiba? Kau harus memberi kami waktu yang pasti. Semuanya tenanglah. Penguasa tertinggi adalah orang yang rendah hati. Dia akan muncul ketika waktunya tepat. Tunggu saja di sini dengan sabar. Jika ada yang berani membuat masalah, tidak ada yang akan membuat masalah. Nona, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saya akan menunggu sampai penguasa tertinggi tiba. Saya masih menunggu penguasa tertinggi untuk memberikan keadilan bagi saya. Karena Anda bersedia menunggu di sini, maka Anda boleh menunggu di sini. Nona, ini adalah jok kekaisaran tertinggi yang telah saya siapkan untuk penguasa tertinggi. Saya harap Anda mau menyampaikannya kepadanya.
Selama penguasa tertinggi bisa membantu saya menghukum para bajingan itu, saya bisa menawarkan kepada penguasa tertinggi hal-hal yang jauh lebih baik. Nora, ini adalah ginseng berusia 100 tahun yang telah saya siapkan untuk penguasa tertinggi. Nora, ini adalah patung giok guanya yang telah saya siapkan untuk penguasa tertinggi. Nenek, kita terlalu sibuk bersenang-senang sampai lupa menyiapkan hadiah untuk penguasa tertinggi. Apa yang harus kita lakukan? Euro, kau bersikap bodoh. Penguasa tertinggi telah mengawasimu dari balik bayang-bayang selama ini. Fakta bahwa kau bisa datang adalah bagi penguasa tertinggi hadiah terbesar dari semuanya. Tepat sekali. Selama kau bisa hadir di gala penyambutan ini, penguasa tertinggi akan sangat senang. Dia akan sangat gembira. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkanmu? Jangan terlalu dipikirkan. Dia jelas menyukaimu. Itu benar. Aku adalah hadiah terbesar bagi penguasa tertinggi. Saat penguasa tertinggi melihatku, dia akan sangat senang. Aku akan mempersembahkan diriku kepada penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi sudah lama memperhatikanku. Malam ini aku akan melayani penguasa tertinggi dengan baik. Nona, Jing Yi dan keluarganya tidak menyiapkan hadiah untuk penguasa tertinggi, dan aku curiga surat undangan mereka dicuri dari orang lain, dan mereka menggunakannya untuk menyelinap masuk dengan alasan palsu. Nona, ketika penguasa tertinggi tiba, kita harus memeriksa dengan teliti undangan keluarga ini. Kita tidak boleh membiarkan satu penjahat pun lolos. Jiang Ye, ayo kita beli hadiah selagi penguasa tertinggi belum ada. Sudah terlambat untuk menyiapkan hadiah sekarang. Sudah terlambat. Aku bisa melihat kalian berdua tak pernah peduli. Penguasa tertinggi di hati kalian sama sekali. Kalian berdua seharusnya sudah ditangkap. Penguasa tertinggi adalah orang yang rendah hati dan tidak menyukai kemewahan. Tidak membawa hadiah adalah apa yang sesuai dengan preferensi penguasa tertinggi. Semua orang di tempat acara membawa hadiah. Hanya menyiratkan bahwa penguasa tertinggi itu boros dan memanjakan diri. Ini adalah tindakan tidak hormat terhadap penguasa tertinggi. Hari ini, penguasa tertinggi kembali. Salah satu tujuannya menemui semua orang di Jiangju. Kedua, dan yang lainnya adalah untuk memberikan hadiah mewah kepada kekasihnya. Aku tidak pernah menyangka penguasa tertinggi begitu perhatian. Dia benar-benar menyiapkan hadiah untukku. Ginseng berusia sabat. Lukisan asli karya Tang Bohu. Sepotong giok kekaisaran kelas atas. Dan sepotong batu darah berkualitas tinggi. Siapa Nyonya Agung ini? Mungkinkah Nyonya tertinggi sedang berada di perjamuan ini? Ini adalah hadiah dari penguasa tertinggi untuk Nyonyanya. Karena penguasa tertinggi mengejarku dengan begitu gigih, aku akan dengan enggan menerimanya. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Ini adalah hadiah dari penguasa tertinggi untukku. Atas dasar apa kau tidak memberikannya kepadaku? Gu Yuro, aku harap kau punya kesadaran diri. Ini tidak ditujukan untukmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah dari penguasa tertinggi. Nyonya, terimalah hadiah-hadiah ini. Kau pasti salah paham. Ini untukku. Tidak ada kesalahan. Ini semua adalah hadiah dari penguasa tertinggi untukmu. Gu Qingxue sudah menikah dan anaknya sudah berusia beberapa tahun. Apa kau pikir penguasa tertinggi akan tertarik padanya? Nona, mungkinkah ada kesalahan? Bagaimana mungkin penguasa tertinggi bisa tertarik pada wanita yang sudah bersuami? Bagaimana mungkin aku salah? Semua ini dikirim oleh penguasa tertinggi untukmu, Nyonya. Penguasa tertinggi sedang berdiri tepat di depanmu. Jiang Yi, dia adalah penguasa tertinggi. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jing Yi adalah penguasa tertinggi? Pasti ada kesalahan. Jika dia adalah penguasa tertinggi, maka aku adalah rajanya. Lihat saja anjing jalanan ini. Bagaimana mungkin dia adalah penguasa tertinggi? Dia bahkan tidak layak. Jiang Yi, kau pria
turun ke sini sekarang juga. Apakah itu tempat yang pantas untukmu berdiri? Jika kau ingin mati, jangan seret putriku bersamamu. Gu Kingsu, turun ke sini sekarang. Dia sama sekali bukan penguasa tertinggi. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Gu? Jieng Yi Gu Qingxue. Kurasa kalian hanya sedang bersandiwara. Ada begitu banyak dari kami di sini. Apa kau benar-benar berpikir kami semua bodoh? Saat penguasa tertinggi yang asli tiba, kita lihat apa yang akan kau lakukan nanti. Kau tidak akan punya jalan keluar. Tuan Yi Wuchen, Bos Jin, ada pria kurang ajar di sini yang berpura-pura menjadi penguasa tertinggi. Kau harus menghukumnya dengan berat. Dasar celaka. Tutup mulutmu. Paman Jin, aku adalah pacar Man-Man. Bajingan ini menindasku. Kau harus memberinya pelajaran untukku. Mulai saat ini, Man-Man dan kau sama sekali tidak memiliki hubungan. Jika kau berani menggunakan identitas Man-Man untuk bertindak buruk lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Paman Jin aku. Man-Man dan aku benar-benar saling mencintai. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tutup mulutmu. Jika bukan karena kau menyinggung penguasa tertinggi, Man-Man tidak akan berada di rumah merenungkan kesalahannya saat ini. Bawahanmu memberi hormat kepada penguasa tertinggi. Mustahil, kau pasti berbohong padaku, bukan? Bagaimana mungkin orang ini adalah penguasa tertinggi? Ini pasti sebuah sandiwara. Itu palsu. Itu semua palsu. Kau hanyalah anjing liar. Bagaimana mungkin kau adalah penguasa tertinggi? Jieng Ye, kau pasti menghabiskan banyak uang untuk menyewa semua orang ini demi pertunjukan hari ini. Pasti biayanya mahal sekali, bukan? Kita berada di titik ini sekarang. Dan kau masih berpikir aku sedang bersandiwara. Kau benar-benar sangat bodoh. Gu Yuro, Liu Yun, minta maaflah pada penguasa tertinggi segera. Atau, kau tahu konsekuensinya. Jiang Ye, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Apakah kau benar-benar penguasa tertinggi? Itu benar. Itu semua benar. Karena beberapa alasan khusus sebelumnya, aku hanya bisa menyembunyikannya darimu untuk sementara. Sekarang masalah-masalah itu telah sebagian besar terselesaikan. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Jiang Ye, menantuku yang baik. Aku tadi hanya bingung sejenak. Aku melakukan kesalahan bodoh dan mengucapkan kata-kata konyol. Bisakah kau mengampuniku? Tolong, kakak tertua. Aku tahu aku salah. Tolong mohon pada kakak iparku untukku. Minta dia untuk melepaskanku. Maukah kau? Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Dulu, ketika kau mengusir King Sui keluar dari perusahaan, apakah kau pernah berpikir hari ini akan datang? Kau tahu kau salah sekarang. Sudah terlambat. Jiang Ye, jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Gu kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apa kau mencoba membalas dendam sekarang? Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Kau benar-benar tidak tahu malu. Yang Yu, dalam 3 hari, aku tidak ingin melihat keluarga Gu ada dimanapun di Jiangzhou. Dimengerti, para pengawal. Bawa mereka pergi. Bos Liu, berita buruk. Semua rekening perusahaan kita telah dibekukan. Bos Liu, perusahaan telah disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Liu Yun, atas pembunuhan kakak laki-lakiku, dan kakekku sudah waktunya. Kita melunasi utang kita. Jiang Ye, aku tidak pernah menyangka kau adalah penguasa tertinggi. Aku telah meremehkanmu. The film was Saat di translated Jiangzhou, and narrated seharusnya by kubiarkan enemy. orang menghabisimu jika saja aku melakukannya. Semuanya tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Sayangnya, di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Pengawal, bawa dia pergi. Jiang Ye, ada apa? Jiang Ye. Yang mulia, Anda pingsan karena cedera dalam lama Anda kambuh. Dokter mengatakan bahwa tenaga dalam Anda sangat dalam dan Anda harus fokus beristirahat. Semuanya akan baik-baik saja. Yuro, jangan lari. Bagaimana jika kau menabrak seseorang? Tunggu aku. Jiang Ye, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian di sini untuk mengejekku? Ibu, kita adalah keluarga. Mengapa kami harus mengejekmu? Jika bukan karena kalian semua,
Bagaimana mungkin Euro menjadi seperti ini? Kehilangan kewarasannya. Bagaimana mungkin keluarga Gu jatuh sampai sejauh ini? Penguasa tertinggi. Sejak perjamuan kepulangan itu, keluarga Gu diserang seluruh keluarga Jiangzhou. Dalam waktu kurang dari sehari, setiap perusahaan di bawah nama keluarga Gu telah bangkrut. Nyonya tua Gu, karena tidak sanggup menerima kenyataan, telah dirawat di rumah sakit setelah jatuh sakit karena marah. Gu Euro juga telah kehilangan kewarasannya. Keluarga Gu hancur semua menendang saat jatuh. Dalam semalam, keluarga Gu berubah menjadi tumpukan sampah. Ini semua karena kau. Jika bukan karena kau, keluarga Gu tidak akan menjadi paria sosial. Segalanya adalah perbuatanmu. Ibu sendirilah yang terlalu serakah. Mengapa ibu membalikkan keadaan pada kami sekarang? Keluarga Gu benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Kau kejam dan tak tahu terima kasih. Kau tak berhati dan tak tahu terima kasih. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, jelas sekali ibu, yang keserakahannya tidak ada habisnya. Ibu tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Hampir tidak ada orang yang tersisa di keluarga Gu sekarang. Ibu, mengapa ibu tidak pindah ke sini? Kita semua bisa tinggal bersama. Kita bisa saling menjaga. Ibu di luar sana sendirian. Bagaimana ibu akan bertahan hidup? King Sui, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan pura-pura simpati dengan air mata buaya. Kau ingin kami pindah bersamamu. Bukankah itu hanya supaya kau bisa menertawakan kemalangan kami? Kau tidak pernah punya niat baik sejak awal. Ibu, bagaimana ibu bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku adalah putri kandung ibu. Mengapa aku ingin mencelakai ibu? Kau kira aku percaya padamu? Kau benar-benar berhati baik. Karena kau tidak mau mempercayaiku. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ibu, kami benar-benar mengkhawatirkan ibu. Idemu tentang rasa khawatir adalah dengan membuat keluarga Gu bangkrut. Nenek sangat marah padamu, sehingga dia sekarang terbaring di tempat tidur. Euro juga telah didorong ke kondisi ini. Apakah ini yang kau sebut rasa khawatir? Ibu, aku tahu bahwa hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, tapi kami benar-benar ingin membantumu kali ini. Keadaan keluarga Gu hari ini, semuanya karena kau. Jiang Ye, aku akan mengingat dendam ini seumur hidupku. Ibu, jelas sekali ibu, yang terus-menerus mendesak Jiang Ye. Dia sudah menunjukkan belas kasihan. Ibulah yang membuat kalian sendiri berada di jalan buntu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Yuru berhenti membuat keributan. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Aku adalah nyonya tertinggi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Berhenti melamun. Pergilah sekarang. Kau tidak akan pernah menjadi nyonya tertinggi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Jiang Ye, bagaimana kalau kita bantu mereka? Aku juga ingin membantu mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mau menerima bantuan kita. Jika tidak, mereka tidak akan menolak tadi. Ibu memang sangat keras kepala. Jika kita membantunya secara langsung, dia pasti tidak akan menerimanya. Itu mungkin malah akan menjadi bumerang. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mencari cara lain untuk membantu mereka. Selama kita tidak membiarkan mereka tahu, kita bisa membantu mereka dari balik layar. Jiang Ye, terima kasih. The film was translated Kita adalah and keluarga. narrated by M Media. Mengapa harus bersikap begitu sopan padaku? Yan Yu, serahkan masalah ini padamu. Berusahalah sebaik mungkin untuk membantu Euro. Atur rumah sakit yang lebih baik untuknya. Dimengerti, saya akan segera menanganinya. Ingat, kau tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa kita membantu mereka secara diam-diam. Jika tidak, mereka tidak akan menerimanya. Itu hanya akan menjadi bumerang. Dimengerti. King Sui, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apapun keputusanmu, aku setuju. Aku ingin memindahkanmu ke istana Tiancheng. Tempat itu dijaga ketat dan dipenuhi para ahli. Dengan cara ini keselamatanmu akan lebih terjamin.
Aku khawatir saat aku sedang menjalankan misi. Kejadian seperti dirimu. Diculik mungkin terjadi lagi. Aku benar-benar tidak sanggup menanggung siksaan semacam itu. Baiklah, selama kita adalah keluarga. Dan tetap bersama itu sudah cukup. Baiklah, besok aku akan membawamu ke Istana Tiancheng. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup bersama dengan bahagia. Selama keluarga kita bersatu dan utuh, hidup dengan bahagia. Tidak masalah dimanapun kita berada. Kita. Dimanapun kau berada, disitulah rumah. Terima kasih King Su. Kita akan berangkat besok.